Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang labor union atau serikat pekerja. Kalau di Indonesia contohnya misalnya SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya, dan lain-lain masih banyak lagi ya contoh serikat pekerja. Jadi di dalam bab ini kita akan membahas mengenai hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, dan juga bagaimana serikat pekerja mempengaruhi kontrak dalam suatu perusahaan. Bab ini juga berpendapat bahwa serikat pekerja berusaha maksimal untuk utilitas, sedangkan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Jadi di sini kesimpulannya, serikat pekerja di dalam perjanjian kontrak dia selalu mengedepankan namanya utilitas atau kepuasan baik untuk pekerja maupun untuk serikat pekerja, sedangkan perusahaan ini akan selalu mengedepankan keuntungan maksimum. Jadi ketika secara tersirat menjelaskan bahwa ketika seorang pekerja bergabung dengan serikat, nanti jatuhnya gajinya akan lebih tinggi daripada pekerja tidak bergabung dengan serikat, karena seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa fakta pada tahun 1930 sampai 2012. Gambar 10.1 menunjukkan tren penurunan serikat pekerja sejak tahun 1930 sampai 2012. Tahun 2012 hanya 6,6% pegawai swasta yang bergabung ke serikat pekerja. Jadi pada tahun 2012 masih sedikit orang yang bergabung dengan serikat pekerja. Tidak hanya di US, tren penurunan serikat pekerja juga terjadi di beberapa negara, contoh Irlandia, Prancis, dan Italia. Variasi populasi serikat pekerja tentunya dipengaruhi oleh perbedaan politik dalam serikat pekerja. Jadi kenapa di sini yang perlu dipertanyakan adalah kenapa pada tahun itu jumlah orang yang bergabung dengan serikat pekerja semakin menurun? Tentunya ada beberapa hal penyebabnya, misalnya dari kebijakan pemerintah. Misalnya di dalam tren tersebut pemerintah menghimbau agar para pekerja tidak bergabung dengan serikat pekerja. Sebelum depresi besar-besaran, sikap sosial dan iklim politik terhadap serikat pekerja di Amerika Serikat sangat tidak menguntungkan. Contohnya, keputusan Mahkamah Agung tahun 1908 yang lebih memilih perusahaan daripada serikat pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan yang disebut dengan Yellow Dog Contract yang berisi sebelum bergabung ke perusahaan, pekerja tidak boleh bergabung dengan serikat pekerja. Nah, jadi di sini terungkap penyebabnya kenapa di tahun 2012 itu orang-orang yang bergabung dengan serikat pekerja mengalami penurunan. Nah, di sini salah satunya penyebabnya adalah adanya Yellow Dog Contract. Jadi yang berisi sebelum bergabung ke perusahaan, pekerja tidak boleh bergabung dengan serikat. Jadi pekerja harus menyatakan bahwa dirinya independen, tidak bergabung dalam suatu organisasi manapun. Gitu. Nah, kemudian pada tahun 1930 ini ada beberapa undang-undang terkait dengan serikat pekerja, kemudian ada pembaruan undang-undang, 4 undang-undang terkait dengan serikat pekerja. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1932 atau Undang-Undang Norris LaGuardia meratakan permainan dengan membatasi perintah peradilan dan membuat kontrak Yellow Dog tidak berlaku di pengadilan. Jadi sejak diberlakukan undang-undang tersebut, maka kontrak Yellow Dog tidak berlaku lagi di US. Yang kedua, Undang-Undang Hubungan Perburuan 1935 dikenal dengan Undang-Undang Wagner. Jadi di sini undang-undangnya mendefinisikan serangkaian praktek ketenagakerjaan yang tidak adil bagi pengusaha, diantaranya pemecatan pekerja tergabung dengan serikat, diskriminasi pekerja. Undang-Undang Wagner membentuk NLRB yang bertugas menyelidiki praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dan dapat memerintahkan agar praktek tersebut dihentikan. Jadi isi dari Undang-Undang Wagner, isi dari Undang-Undang Perburuan tahun 1935 ini menyoroti dua hal. Yang pertama tentang pemecatan pekerja yang bergabung dengan serikat. Jadi setelah undang-undang terbit ini, jadi nggak boleh ada lagi
orang yang dipecat karena bergabung dengan serikat pekerja. Yang kedua, undang diskriminasi pekerja. Jadi undang-undang ini sangat melarang keras adanya diskriminasi pekerja. Nah, sebagai implementasi dari undang-undang ini, jadi membentuk namanya NRRB yang bertugas menyelidiki praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dan dapat memerintahkan agar praktek tersebut dihentikan. Selanjutnya, undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang Perburuan atau Manajemen tahun 1947. Disebut juga Undang-Undang Taft-Hartley. Jadi apa sih sebenarnya isi dari undang-undang tersebut? Yang pertama adalah undang-undang tersebut melarang serikat pekerja untuk mewajibkan pekerja menjadi anggota serikat pekerja. Jadi di sini melarang adanya isu bahwa ketika sebelum bergabung dengan perusahaan pekerja harus bergabung dengan serikat pekerja. Artinya ketika orang ingin bergabung dengan serikat pekerja itu atas kemauan mereka sendiri, bukan atas paksaan dari perusahaan atau serikat pekerja. Pencabutan sertifikasi. Jadi di sini ada istilah sertifikasi ini muncul. Jadi pada waktu itu orang-orang yang bergabung dengan serikat pekerja itu bisa memilih serikat pekerja mana yang dapat ia gunakan untuk meningkatkan hak-hak para pekerja. Nah, hal ini disebut dengan sertifikasi. Yang keempat, The Labor Management Reporting and Disclosure tahun 1959, disebut juga Landrum-Griffin. Jadi ini sebutan undang-undangnya Landrum-Griffin. Bukti isinya adalah undang-undang yang disahkan sebagai reaksi terhadap bukti korupsi yang meningkat di antara para pemimpin serikat pekerja. Jadi karena mulai dari tahun 1932 ini kebijakan pemerintah cenderung melonggarkan para pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, sehingga muncullah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di mana adanya korupsi oleh orang-orang serikat pekerja, oleh pemimpin serikat pekerja. Nah, makanya ada muncul namanya Landrum-Griffin, jadi undang-undang terhadap bukti korupsi yang meningkat di antara para pemimpin serikat pekerja. Jadi ya emang setiap kebijakan ada positif dan negatifnya. Untuk positifnya dari adanya serikat pekerja ini kan tentunya untuk meningkatkan hak para pekerja agar perusahaan tidak bertindak diskriminatif dan lain-lain terhadap para pekerja. Tapi di sini muncul sesuatu yang negatif, adanya contohnya adalah korupsi di antara para pemimpin serikat. Nah, kemudian terbentuklah undang-undang The Labor Management Reporting ini atau Landrum-Griffin. Nah, di sini untuk mencegah terjadinya korupsi para pemimpin serikat. Nah, di sini ada contoh kasus. Dengan adanya 4 undang-undang di atas, maka jumlah pekerja yang bergabung ke serikat pekerja meningkat sebagaimana gambar 10.2. Jadi di sini karena adanya undang-undang tadi, maka di sini orang-orang yang bergabung ke serikat pekerja cenderung meningkat. Coba kita lihat tren kurva yang biru ini cenderung lebih meningkat. Nah, di sini the structure of American Unions. Jadi ini adalah struktur organisasi serikat pekerja di Amerika Serikat. Ya, yang paling tinggi adalah AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization, menempati bagian atas di piramida serikat pekerja. Jadi yang paling tertinggi atau pusat intinya AFL-CIO. Nah, AFL-CIO ini mencakup federasi guru, tambang dari aktor yang 80% dalam Amerika Serikat. Intinya mayoritas orang tergabung dalam AFL-CIO ini adalah orang-orang Amerika Serikat. Tujuan AFL-CIO adalah untuk menyediakan satu suara nasional untuk serikat pekerja yang beragam untuk terlibat dalam lobby publik dan untuk mendukung kandidat politik yang bersimpati pada agensi sosial dan buruh. Jadi tujuannya itu ya. Jadi sebagai wadah bagi para pekerja agar mereka satu suara dalam melobi pabrik dan bersimpati pada agenda sosial dan buruh. Intinya lebih ke kemanusiaan kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hubungan antara serikat pekerja dan anggota serikat pekerja. Secara
Secara umum, pekerja akan memutuskan untuk bergabung ke serikat pekerja apabila upah yang diterima lebih tinggi. Jadi sebenarnya secara idealnya, secara logis, kenapa sih orang-orang ingin bergabung dengan serikat? Karena rasanya kalau mereka bergabung dengan serikat, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, di sini ada kurva. Nah, ini untuk A. Nah, ketika mereka bergabung dengan serikat, maka upahnya akan menjadi yang B ya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh ini. Secara umum, pekerja lebih cenderung mendukung serikat pekerja apabila penyelenggara bisa menjanjikan upah tinggi dan sedikit kehilangan pekerjaan. Jadi itu alasan yang paling kuat. Kenapa orang ingin bergabung ke serikat pekerja? Karena ketika ia bergabung, upahnya akan lebih tinggi dan dia minim dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, dalam anggota serikat pekerja lebih banyak pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan lebih cenderung bekerja paruh waktu atau part-time ya, fleksibel, dan ini tidak ada di serikat pekerja. Jadi syaratnya untuk bergabung serikat pekerja ini adalah harus full time. Jadi sementara perempuan biasanya lebih suka memilih part time karena mungkin mereka harus mengurus yang lain hal, misalnya mengurus anak mereka atau rumah tangga mereka, kan tidak fleksibel. Manfaat dari serikat pekerja dapat menawarkan upah lebih tinggi tanpa harus kehilangan pekerjaan. Hubungan positif antara serikat pekerja dengan pengangguran dan inflasi. Jadi ada hubungan positif ketika orang yang bergabung dengan serikat pekerja, maka tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat dan juga inflasi. Artinya karena kan orang harus lebih selektif kayak gitu. Kita berasumsi atau monopoli union. Nah, di sini serikat pekerja yang modelnya, jadi di sini ada beberapa model dari serikat pekerja. Ada yang modelnya monopoli. Nah, ini contoh yang monopoli union, serikat pekerja yang monopoli. Kita berasumsi bahwa serikat pekerja ingin memaksimalkan utilitas. Ya, benar ya. Tuntutan serikat bagaimanapun dibatasi oleh pelaku perusahaan. Kita berasumsi bahwa serikat pekerja berusaha dengan perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan, sehingga perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga output. Perusahaan ini memilih kurva permintaan tergolong yang miring ke bawah yang menentukan berapa banyak pekerja yang bersedia bekerja dengan upah berapapun. Jadi sebenarnya secara idealnya serikat pekerja ingin memaksimalkan utilitas, artinya serikat pekerja ingin pekerjanya digaji lebih tinggi daripada yang tidak bergabung dengan serikat pekerja. Sementara perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi sebenarnya perusahaan itu ingin karyawan yang digaji rendah, yang mau digaji rendah kayak gitu. Kalau misalnya kita mau secara garis besar kayak gitu. Nah, jadi di sini makanya pada dasarnya upah perusahaan di W bintang dengan tenaga kerja E bintang jika tidak ada serikat. Jadi coba kita lihat. Di sini ada kurva. Pada dasarnya ketika tidak ada serikat pekerja, ini ya, yang paling dasar ya, ada W bintang dengan jadi jumlah upah ada di W bintang dan jumlah tenaga kerja ada di E bintang. Serikat pekerja menuntut upah di WM, namun perusahaan akan menurunkan tenaga kerja di EM untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, karena upahnya menurun, akhirnya tenaga kerjanya yang diminta juga akan berkurang karena upahnya tinggi. Karena kan kalau misalnya perusahaan harus membayar upah yang lebih tinggi, dia harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi juga. Akhirnya kan berpengaruh terhadap produksi kayak gitu. Makanya dia lebih memilih mengurangi tenaga kerja daripada harus karena kan dia harus memilih tenaga kerja yang berkualitas misalnya gitu. Ini disebut serikat monopoli karena serikat dapat menentukan upah. Apabila serikat monopoli banyak pekerja kehilangan pekerjaan karena perusahaan memangkas dari E bintang ke EM. Jadi kalau misalnya model kontraknya adalah serikatnya monopoli, maka di sini akan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena di situ serikat menentukan harganya. Jadi serikat yang menentukan upah. Misalnya kalau contohnya tadi ya, AFL itu ya. Jadi
orang-orang yang bekerja di serikat ketika dia masuk perusahaan minimal gajinya harus 5 juta. Otomatis kan perusahaan harus memangkas tenaga kerja agar bisa membayar tenaga kerja tersebut. Nah, dampaknya adalah terhadap pengangguran. Makanya tadi ada hubungan positif antara serikat pekerja dengan pengangguran, seperti itu. Nah, di sini ada policy application, union and research allocation. Upah di dalam serikat monopoli tidak efisien karena serikat menyebabkan pengurangan tenaga kerja di perusahaan serikat dan meningkatkan pekerja di perusahaan non serikat. Otomatis banyak orang-orang yang keluar dari non serikat dan perusahaan lebih cenderung akan memilih pekerja yang tidak bergabung dengan serikat karena upah mereka lebih murah kayak gitu ya. Karena upah di masing-masing sektor berbeda, maka serikat pekerja diperkenalkan kerugian asumsi yang diilustrasikan tabel 10.5. Diasumsikan ada dua sektor pekerja, perusahaan serikat, perusahaan non serikat. Nah, di sini jadi ada dua sektor ya. Ada dua sektor. Satu adalah untuk, nah ini, ketika tidak ada serikat, upah kompetitif di W dan pendapatan nasional ABCD ya. Ketika ada serikat, upah perusahaan serikat sektor 1 meningkat dari W bintang ke WU, dan tenaga kerja dari C ke G, jadi menurun tenaga kerjanya ya, yang seharusnya misalnya ketika nggak ada serikat tenaga kerja yang diminta adalah 100, ketika ada serikat jadi 50, berarti kan 50-nya pengangguran, sehingga pendapatan nasional menjadi AEGD dan aksen FGD. Jadi pendapatan nasionalnya juga akan menurun kayak gitu. Upah perusahaan sektor 2 menurun dari W bintang ke WN dan tenaga kerja bertambah dari C ke G. Nah, di sektor 2 ini adalah para pekerja yang tidak bergabung dengan serikat. Nah, akhirnya dampak buruknya adalah upah untuk karyawan non serikat ini akan menurun. Tetapi permintaannya akan meningkat karena dia lebih murah kayak gitu. Kerugian alokasi tenaga kerja mengurangi pendapatan nasional sebesar EPF atau disebut dengan bobot mati. Jadi yang berwarna biru adalah ini kerugian nasional ya akibat adanya labor union. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang labor union ini ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Orang-orang yang pro tentunya orang-orang yang tergabung dengan serikat. Kalau misalnya kontra, mereka biasanya lebih karena serikat pekerja dinilai kurang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tetapi kalau yang pro biasanya melihat bahwa dengan adanya serikat pekerja lebih terjamin, seperti itu. Strik atau mogok kerja. Tidak ada dari kedua belah pihak yang diuntungkan dari pemogokan. Perusahaan kehilangan keuntungan atau menurun, pekerja kehilangan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Titik R adalah solusi terbaik daripada mogok kerja. Jadi kalau misalnya terjadi mogok kerja, sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dari mogok kerja. Yang terjadi malah rugi dua-duanya. Yang pertama, perusahaan rugi karena tidak memproduksi ketika terjadi mogok kerja. Yang kedua, karyawan rugi karena ketika mogok kerja dia akan kehilangan penghasilan atau bisa-bisa dia di layoff atau dipecat dari perusahaan. Strict and asymmetric information. Jadi sebenarnya apa sih penyebab dari pemogokan kerja? Jadi pemogok kerja ini terjadi karena ada salah paham ya, atau tidak asimetris informasi. Jadi informasi yang kurang asimetris. Paradox Hicks menjelaskan bahwa mogok kerja terjadi karena pekerja tidak memperoleh informasi yang baik tentang status keuangan dan memiliki harapan atau ekspektasi yang besar terhadap keuntungan dan seberapa banyak perusahaan bersedia memberikannya. Akibatnya terjadi asimetri informasi dalam perundingan antara perusahaan dan serikat. Serikat menuntut upah yang tidak realistis. Pada akhirnya serikat dan akan menuntut upah terendah sebagaimana kurva berikut. Jadi terjadi karena misalnya suatu pekerja atau serikat berekspektasi bahwa perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang tinggi, tetapi gaji yang diberikan sedikit. Sementara pada realitanya sebenarnya perusahaan tersebut kondisi keuangannya tidak sebaik yang diekspektasikan oleh para serikat pekerja maupun pekerja. Jadi ya mereka hanya sanggup membayar demikian. Maka terjadilah namanya strik atau pemogokan.
Does the union wage gap should the union gap kan, jadi apakah upah dari serikat menyebabkan gap atau kesenjangan daripada union wage kan. Jadi ya, jika upah serikat memiliki upah lebih tinggi 15% daripada non serikat, maka jika kita bergabung dengan serikat kita memperoleh keuntungan lebih banyak. Jawabannya tidak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka kesempatan kerja akan lebih sulit. Ya, karena misalnya ada serikat, maka kesempatan kerja akan lebih sulit. Karena perusahaan akan mencari pekerjaan lebih produktif, sehingga perusahaan akan terdiri dari perusahaan yang lebih produktif. Jadi kalau misalnya orang kelemahannya dari adanya serikat pekerja juga, karena otomatis orang yang ingin masuk ke suatu perusahaan itu juga akan punya seleksi, harus diseleksi dengan baik atau ketat ya, karena hanya orang-orang yang lebih produktif yang bisa bergabung dengan perusahaan. Jadi makanya di sini tadi menyebabkan pengangguran selain dari upah yang tinggi, karena ada hal yang lebih selektif itu tadi yang menyebabkan adanya pengangguran. Salah satu cara serikat mempengaruhi non-upah serikat melalui trade effect. Jadi memaksimalkan keuntungan di industri membuat perusahaan mencegah insentif dan mempengaruhi perusahaan untuk keluar dari serikat pekerja. Trade effect mengimplementasikan bahwa serikat memiliki dampak positif terhadap non-union. Hasil penelitian menjelaskan bahwa serikat pekerja berdampak terhadap turunnya upah non-serikat. Serikat juga memiliki efek spillover non-serikat. Pekerja serikat yang kehilangan pekerjaan diakibatkan pergerakan kurva permintaan industri yang merespon kenaikan upah serikat. Akibatnya penawaran serikat di sektor non-serikat meningkat dan upah kompetitif menurun. Jadi ada dua efek, ada efek trade dan efek spillover adanya serikat pekerja terhadap pekerja non-serikat. Efek trade-nya yaitu adalah karena perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan akan membuat para pekerja untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja. Bagaimanapun caranya, misalnya dengan menghentikan insentif dan lain-lain. Yang kedua, efek spillover bagi non-serikat. Jadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena ada serikat pekerja, maka ini akan mengakibatkan bahwa jumlah upah turun. Ya, tadi kan dijelaskan karena adanya serikat pekerja, upah pekerja yang bergabung dengan serikat meningkat, tetapi akhirnya orang-orang tidak bergabung dengan serikat pekerja, upahnya akan menurun, tetapi permintaan tenaga kerjanya juga akan meningkat. Ini disebut dengan efek spillover. Nah, di sini ada serikat dan distribusi upah. Distribusi upah serikat pekerja memiliki dispersi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja non serikat. Nah, ini ya. Jadi maksudnya kesenjangan antara pekerja yang bergabung dengan serikat dan pekerja yang non serikat ini lebih sedikit ya. Bukti menunjukkan bahwa dispersi upah serikat 25% lebih rendah daripada non serikat. Ya, itu jelas ya. Mengapa demikian? Bukti juga menunjukkan bahwa serikat pekerja mengurangi dispersi upah dalam perekonomian agregat sebanyak 10%. Nah, di sini ada keuntungannya juga nih dari serikat pekerja. Ya, kalau serikat pekerja, jadi adanya serikat pekerja sebenarnya menurunkan kesenjangan ya, karena mereka kan sama-sama diperjuangkan untuk memperoleh gaji yang sama. Kompresi distribusi upah terjadi karena serikat pekerja lebih homogen dari segi keterampilan dan pendidikan daripada non-serikat. Jadi orang-orang yang sudah bergabung dengan serikat ini biasanya diberi pelatihan dan lain-lain, sehingga keterampilannya homogen dan gajinya biasanya tidak jauh beda. Makanya kesenjangannya berkurang. Sementara orang-orang yang tidak tergabung dengan non-serikat ini terjadi kesenjangan upah dan juga keterampilan. Serikat juga menekan adanya kesetaraan upah yang melarang memberi reward bagi pekerja yang lebih produktif dan hukuman bagi pekerja yang tidak produktif. Jadi kalau misalnya dia tergabung dengan serikat, jadi di sini ada larangan perusahaan menghukum pekerja yang tidak produktif ya. Jadi nanti takutnya ada diskriminasi tenaga kerja atau diskriminasi upah. Jadi serikat pekerja juga mempengaruhi nilai tunjangan yang ditawarkan oleh perusahaan. Manfaat tambahan ini termasuk asuransi kesehatan dan jiwa, liburan dan hari sakit, pensiun dan bonus. Rasio nilai manfaat tambahan terhadap upah adalah 20% di perusahaan yang berserikat dan 15% di perusahaan non serikat. Jadi intinya pekerja yang tergabung dengan serikat ini lebih tinggi tunjangannya, asuransinya dan lain-lain daripada yang non serikat.
Ini keuntungannya bergabung dengan serikat. Nah, di sini pekerja di perusahaan serikat lebih produktif. Kenapa? Perusahaan yang berserikat biasanya akan lebih selektif dalam keputusan perekrutan. Pekerjaan tersaring biasanya adalah pekerja yang lebih produktif. Dampak yang menguntungkan dari serikat pekerja pada produktivitas tapi tidak bisa untuk mengcover biaya gaji yang besar. Akibatnya, perusahaan yang berserikat memiliki laba yang lebih rendah, tapi dia efeknya ke perusahaan ya. Studi menjelaskan bahwa serikat mengurangi tingkat pengembalian modal perusahaan sebesar 19%. Jadi intinya perusahaan yang tergabung dengan serikat pekerja ini biasanya keuntungannya lebih rendah daripada yang non serikat kayak gitu, karena kan dia harus membayar upah tenaga kerja yang lebih mahal kayak gitu daripada yang non serikat. Nah, di sini dari kesimpulan dari materi di atas, kalau misalnya jadi ini adalah pembahasan tentang serikat pekerja atau labor union ya. Jadi kalau misalnya contoh keuntungan dari adanya serikat pekerja adalah pekerja atau tenaga kerja memiliki hak dari tenaga kerja terpenuhi, misalnya upahnya yang tinggi, terus dia juga dapat tunjangan dan lain-lain. Sementara dampak negatifnya adalah serikat pekerja menyebabkan jumlah pengangguran misalnya, karena perusahaan harus mengcover biaya tenaga kerja yang tinggi sehingga perusahaan akan memangkas tenaga kerja. Nah, sebaliknya kalau misalnya keuntungannya yang non union tadi, jadi perusahaan lebih cenderung maksimal dan pengangguran dan tenaga kerja yang diminta akan lebih bertambah, otomatis pengangguran berkurang. Tetapi di sini kadang tenaga kerja tidak terpenuhi hak-haknya ketika mereka tidak bergabung dengan labor union. Jadi ada positif dan negatifnya, jadi tergantung bagaimana. Nah, ini makanya masih banyak orang-orang yang pro dan kontra terhadap adanya labor union kayak gitu ya. Biasanya yang kontra kan mereka yang selalu dirugikan ya kayak gitu. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.